Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai teori kepribadian sosial yang dikemukakan seorang ahli bernama Erich Fromm. Sebelum kita membahas teori-teori yang dikemukakan oleh beliau, mari kita mengenal siapa sosok Erich Fromm itu. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman. Tidak seperti Freud, Jung, Adler, dan Horney, Fromm tidak memiliki pelatihan medis. Ia menerima gelar PhD dari Universitas Heidelberg pada tahun 1922 dan belajar di Berlin Psychoanalytic Institute yang terkenal secara internasional. Karena ia meninggalkan teori Freudian standar dengan menekankan efek faktor sosial pada kepribadian, Fromm dikeluarkan dari anggota International Psychoanalytic Association. Dia juga mengajar di Universitas Columbia, Universitas Bennington, Universitas Yale, Universitas Negeri Michigan, Universitas New York, dan Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial. Fromm menjabat sebagai profesor psikiatri di Universitas Nasional di Meksiko selama 16 tahun. Ia kemudian meninggal karena serangan jantung di rumahnya di Muralto, Swiss pada 18 Maret 1980. Fromm memiliki teori mengenai sifat dasar manusia. Menurutnya, sifat dasar manusia itu terdiri dari dorongan organik dan dorongan non-organik. Dorongan organik merupakan motif dasar manusia untuk mempertahankan diri yang dipenuhi melalui dorongan instingtual bawaan, misalnya kelaparan, haus, seks, dan pertahanan melalui pertarungan atau pelarian. Sedangkan, dorongan non-organik merupakan karakteristik unik manusia seperti kesadaran diri dan imajinasi yang menyebabkan kita merasa lebih terisolasi dan cemas daripada spesies lain manapun. Hal ini menyebabkan kontradiksi antara dua aspek individu, yaitu antara aspek binatang dan aspek manusia yang merupakan kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia. Kebutuhan-kebutuhan spesifik atau dorongan non-organik yang berasal dari kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan orang lain. Artinya, manusia harus bekerja sama dengan orang lain untuk mengatasi rasa terisolasi dan untuk dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah transdensi. Transdensi artinya dorongan seseorang untuk melampaui kodrat binatangnya dan menjadi orang yang kreatif, bukan hanya menjadi makhluk belaka. Yang ketiga ada keterberakaran. Manusia mendambakan akar-akar alamiah, ingin menjadi bagian dari sesuatu dan merasa bahwa mereka memilikinya. Kemudian yang keempat, identitas. Tiap orang merasa butuh untuk menjadi seorang individu yang unik, merasa aku adalah aku, dan memiliki hasrat untuk mandiri. Yang kelima adalah kerangka orientasi. Tiap orang memerlukan filosofi pribadi sebagai acuan dalam menghadapi dunia dan mencapai tujuan hidup. Contohnya adalah orang yang memiliki moto hidup dan prinsip hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori struktur kepribadian oleh Erich Fromm. Beliau mengemukakan adanya istilah mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian adalah istilah dari Fromm untuk menggambarkan perilaku manusia dalam mengatasi kecemasannya. Ada 3 mekanisme pelarian. Yang pertama adalah otoritarianisme, yang artinya mengatasi rasa cemas dengan menurut penuh atau bahkan bergabung kepada orang lain agar merasa aman. Contohnya, pada zaman dulu adalah agresi militer yang dilakukan Hitler. Yang kedua adalah konformitas otomat, yaitu strategi yang digunakan seseorang untuk mengatasi perasaan seperti insecurity dan keterasingan. Hal ini dapat berupa penyamaran dalam peran yang dapat diterima secara sosial, misalnya pura-pura menyukai atau menjadi sesuatu. Lalu yang ketiga adalah sifat merusak. Perilaku merusak ini timbul saat individu merasa terancam akan sesuatu. Individu cenderung akan melakukan suatu hal untuk menghancurkan hal tersebut. Misalnya, pegawai kantoran yang iri pada rekannya bisa menuduh hal-hal yang tidak benar pada orang itu. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kepribadian. Tidak seperti Freud, Fromm tidak menempatkan tahap perkembangan secara spesifik. Ia juga berbeda dari psikoanalisis dengan berpendapat bahwa kepribadian dapat terus berkembang selama masa dewasa. Fromm memang setuju pada kepercayaan Freud tentang keberadaan seksualitas masa kanak-kanak, dan dia setuju bahwa kepribadian yang utama ditentukan selama tahun-tahun awal kehidupan. Jika kepercayaan anak pada kemampuannya sendiri sejalan dengan meningkatnya perasaan terisolasi, kecemasan akan minimal, dan perkembangan kepribadian berlangsung secara normal. Pertumbuhan positif semacam itu difasilitasi oleh orang tua yang biofil, penuh kasih sayang, dan tidak mengancam. Selanjutnya, tipologi karakter. Fromm mengklasifikasi 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu orientasi reseptif, orientasi eksploitatif, orientasi penimbunan, orientasi pemasaran, dan orientasi produktif.
Orientasi reseptif yaitu cenderung terus-menerus berusaha untuk dicintai dan diasuh oleh orang lain, seperti teori Harney, bergerak ke arah orang. Orientasi eksploitatif yaitu berusaha mendapatkan imbalan melalui kekerasan atau kelicikan, seperti teori Harney yang bergerak melawan orang. Orientasi penimbunan yaitu dilambangkan dengan kekikiran, keteraturan kompulsif dan keras kepala, dan menyerupai karakter anal retensi Freudian, dan bergerak menjauhi dari orang-orang teori Harney. Teori pemasaran menganggap diri mereka sebagai produk yang akan dijual di pasar sosial. Orang-orang ini menekan kebutuhan mereka akan identitas dan realisasi diri untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Orientasi produktif yaitu kreatif, selalu memenuhi potensi positif dalam dirinya. Setiap individu tertentu merupakan campuran dari kelima tipe atau orientasi terhadap dunia ini. Meskipun satu atau dua orientasi mungkin lebih menonjol daripada yang lainnya. Dalam penelitiannya, Fromm menemukan 3 tipe karakter sosial pokok, yaitu penimbunan produktif, eksploitatif produktif, dan reseptif tidak produktif. Tipe penimbunan produktif meliputi para tuan tanah. Tipe eksploitatif produktif meliputi para pengusaha. Tipe reseptif tidak produktif meliputi para buruh miskin. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan tesisnya bahwa karakter atau kepribadian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan perubahan sosial. Selanjutnya, karakter dan masyarakat. Agar masyarakat tertentu berfungsi dengan baik, maka karakter anak harus dibentuk agar cocok dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tugas orang tua dan pendidikan adalah mendidik anak bagaimana cara bertindak dalam suatu sistem ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai contoh, dalam sistem kapitalis, keinginan untuk menabung harus ditanamkan dalam masyarakat sehingga modal tersedia untuk perluasan ekonomi. Masyarakat membuat individu frustasi karena memberikan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan kodrat manusia. Fromm mengusulkan suatu nama untuk masyarakat yang sempurna, yaitu sosialisme komunitarian humanistik. Dalam masyarakat ini, setiap orang memiliki kesempatan sama untuk menjadi manusia sepenuhnya, tidak kesepian, isolasi, dan keputusasaan. Mereka akan mendapat kesempatan merealisasikan dirinya sebagai manusia sosial, aktif, dan produktif dalam sosialisme. Selanjutnya adalah aplikasi dari teori Frommian. Salah satunya yaitu mimpi. Seperti Freud, Fromm menganggap mimpi sebagai jalan megah untuk ke alam bawah sadar. Baginya, penafsiran mimpi adalah teknik yang paling penting dalam psikoterapi. Ia menganjurkan agar kita semua belajar untuk memahami bahasa-bahasa mimpi. Adapun tujuan dari mimpi, mimpi dapat memenuhi keinginan kita. Mimpi bisa memiliki makna yang jelas dan terang-terangan. Mimpi dapat mengekspresikan kegelisahan dan kewaspadaan seseorang. Setiap mimpi adalah ciptaan sengaja pemimpi. Beberapa simbol mimpi memiliki makna universal karena mereka secara intrinsik terkait dengan apa yang mereka wakili, seperti kekuatan dan vitalitas api dan keamanan dari lembah yang tertutup oleh pegunungan. Elemen mimpi lainnya hanya memiliki hubungan yang kebetulan. Demikian penjelasan dari kami mengenai Erich Fromm dan teori-teorinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.